Yo guys, welcome back to my channel ya. Jadi akhirnya tim nasional kita diperkuat lagi dengan 3 pemain ya, 3 pemain naturalisasi ya, yaitu di posisi kiper, di posisi gelandang, dan di posisi back kiri ya. Siapakah mereka? Itu langsung dari mulutnya seorang Erick Thohir. Jadi ini sudah pasti ya 3 pemain dan diusahakan untuk bermain di bulan Maret. Seperti apa yang dikatakan oleh Erick Thohir dalam wawancara dan di dalam Instagramnya seperti ini ya, kita sama-sama dengarkan ya. Alhamdulillah kayaknya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Salah satunya di kiper Emilio Audero Mulyadi, ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Artinya kita mempunyai 2 goalkeeper yang kokoh. Di lini tengah, di situ kita perlu 5 pemain tengah lah. Nah, akhirnya pilihan, kita coba ajak bicara dan akhirnya mau Joy Pelupesi ya, dari keturunan Maluku. Ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya, yaitu Dean James. Dia di Go Ahead Eagles, dia starter. Kita memang perlu juga penebalan left back, wing back untuk mendukung kalau sampai pemain posisi menyerang kita kekurangan kedalamannya. Saya sudah lapor Bapak Presiden, Pak Prabowo, sangat welcome. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora dan minggu depan kita akan segera proses. Ya, kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Nah, itu dia tadi ya, langsung dari Instagramnya Pak Erick Thohir ya. Luar biasa ya, 3 pemain sekaligus, yaitu Emil Audero di posisi kiper, ada Dean James di posisi back dan back kiri lah ya. Tapi ada yang bilang ini bisa bermain di left wing juga, bisa di penyerang kiri juga Dean James nih ya, dan aktif. Lalu yang terakhir itu ada Joy Pelupesi ya, pemain keturunan Indonesia dari namanya jelas ya, dan posisinya itu di gelandang ya. Jadi ini akan semakin memperkuat tim kita menghadapi Australia ya, karena diproyeksikan untuk tampil di bulan Maret ya. Jadi saya yakin Australia pun pasti ya ketar-ketir ya melihat berita ini, apalagi kita tahu Australia banyak pemain-pemain andalannya itu yang cedera ya, dari Harry Souttar, Sirkati ya, pemain yang bermain di Parma ya, dan beberapa pemain mereka juga cedera ya. Jadi badai cedera sedang melanda Australia ya, sedangkan kita pemain bertambah terus nih setelah kemarin oleh Romeni. Ini tambah lagi Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Jadi Emil Audero umur 28 ya, seperti yang kita ketahui lah. Emil Audero memang udah dari dulu-dulu beritanya untuk segera dinaturalisasi, tapi tidak jadi. Akhirnya sekarang sudah sah ya, sudah deal, dan ini akan menjadi pelapis daripada seorang Martin Paes ya. Memang kita tahu Martin Paes masih bagus, tapi kita butuh kiper cadangan lah, seperti yang kita ketahui, tanpa mendiskreditkan kiper-kiper Indonesia, Nadeo ya, Hernando, tapi memang kualitas Emil ini di atas daripada mereka ya. Biarpun Emil sekarang bermain di Serie B ya bersama Palermo, tapi pengalamannya di Inter Milan, di Juventus, di Sampdoria, di Liga Italia ya, sudah melanglang buana. Jadi ini merupakan pelapis yang bagus lah, apalagi kedepannya kalau kita lolos Piala Dunia tentu kita butuh juga kiper pelapis yang lebih kuat. Jadi sekarang sudah lengkap di bagian kiper. Lalu ada Dean James ya. Dean James ini pemain starter ya di timnya di Eredivisie, di Go Ahead Eagles ya, di Eredivisie, dan ini pemain aktif. Usia masih 24 ya, masih sangat muda, ini luar biasa ya. Dean James ini memang kalau dari transfer market itu posisinya ada di defender ya, di back ya, tapi dia sebenarnya bisa di back kiri. Ada beredar kabar dia bisa bermain di sayap kiri ya, maupun di penyerang kiri juga. Jadi ya berbagai alternatif lah, seperti yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir juga ya. Dan yang terakhir itu Joy Pelupesi ya, ini salah satu pemain yang sebenarnya yang lumayan cukup tua ya, 31 tahun umurnya, tapi posisinya sepertinya sangat kita butuhkan saat ini ya sebagai gelandang ya, dengan mungkin ya karena ketidakjelasan daripada seorang Jero Riedewald ya, kita semua menunggu Jero Riedewald untuk di posisi gelandang, karena sekarang satu-satunya posisi yang belum terisi ini adalah sektor gelandang ya, untuk melapisi daripada Tom Haye dan Ivar Jenner dan Nathan ya. Hanya saja Nathan kan seperti yang kita ketahui di klubnya di Swansea hampir dan tidak pernah bermain ya, sama sekali menit bermain ya. Bahkan kita semua tahu sejak datangnya Patrick Kluivert, beliau mengatakan akan memanggil pemain-pemain yang aktif bermain di klub. Jadi kalau tidak ada bermain mungkin tidak dipanggil. Jadi Nathan sekarang memang ada bermain di Swansea U23 ya, tapi dengan minimnya menit bermain saya rasa untuk gelandang itu kita masih kurang ya. Jadi dengan datangnya Joy Pelupesi ini lumayan lah. Pemain ini memang sekarang mainnya di Serie B-nya Belgia ya, di Lommel FC, tapi pemain ini sebelumnya bermain di FC Groningen di Eredivisie ya. Memang di FC Groningen memang menit bermainnya
tidak terlalu banyak, hampir tidak pernah full time, memang sebagai pemain pengganti ya, mainnya 30, 40, 20, 30 menit seperti itu. Tapi pemain ini baru saja pindah ke Lommel SK ya di Belgia di Serie B-nya itu di Januari kemarin ya, 19 Januari 2025. Jadi sangat baru, tapi terus bermain ya, aktif bermain selama 90 menit di setiap pertandingan itu yang diperlukan, dan saya rasa dengan kualitasnya masih bisa lah mengimbangi dan membantu kedalaman squad dan defense daripada timnas Indonesia sendiri gitu loh. Dengan datangnya Joey Palopesi, daripada kita menunggu Jairo yang tak kunjung datang ya, saya rasa ya. Jadi Joey Palopesi ini salah satu yang paling oke lah ya untuk menutup barisan gelandang, untuk mengcover daripada Tom Hai ya. Karena kita tahu Tom Hai kan beberapa kali permainannya tidak bisa full 90 menit ya. Sedangkan di tengah itu kita belum ada saat ini, cuma ada Ivar dengan Nathan kemarin itu ya. Tapi kalau salah satunya juga kurang bagus ya, setelah Tom Hai keluar itu penggantinya kadang-kadang pelapisnya kurang imbang. Tapi dengan datangnya Joey ini saya yakin nanti di tengah itu ada Joey dan Tom Hai ya, pasti bermain berdua di sana. Mungkin ditambah Ivar mungkin kalau pakai 3 gelandang ya. Tom Hai dinaikkan ke atas ya. Jadi semakin lengkap tim ini, dan peluang kita ke Piala Dunia 2026 ini semakin besar ya, saya yakin sekali ya. Karena dengan tampilan pemain yang begitu banyak pemain naturalisasi ini, saya yakin peluang kita semakin besar. Yang dari tadinya mungkin 50-60% ini saya rasa sekarang bisa di 80% ya untuk langsung lolos ke peringkat 2 ya. Karena itu yang sekarang kita incar ya, dan peluang itu besar ya. Dengan kita menahan imbang ataupun menang di Australia dan menang melawan Bahrain, itu semakin besar peluang kita ya. Karena Australia masih harus menghadapi Arab Saudi, menghadapi Jepang ya. Jadi peluang kita sangat besar, apalagi kalau kita tidak berhasil, tapi kita Bahrain kita harus wajib, dan peluang kita di 3-4 itu masih terbuka lebar ya. Tapi saya yakin sekali kita bisa di peringkat 2. Mungkin itu juga yang diharapkan oleh Erick Thohir dan Patrick Kluivert, lolos langsung ya ke Piala Dunia ya, karena itu penantian kita semua ya. Tapi ya resikonya bukan resiko lah sebenarnya, ini yang menjadi kemungkinan besar yang lain starting 11 yang akan ditampilkan Patrick Kluivert melawan Australia dan Bahrain. Kemungkinan besar 11 pemain starting 11-nya itu kemungkinan besar pemain diaspora semua. Ini adalah salah satu kabar yang bisa dibilang ya tidak begitu mengenakan lah, karena kita melihat 11 pemain itu pemain diaspora. Tapi apa boleh buat, karena memang kemampuan dan fasilitas dan tempat persaingan mereka itu lebih bagus ya di Eropa. Jadi secara kualitas juga lebih bagus. Jadi sudah wajar lah mereka ditaruh di situ ya. Jadi semoga ini menjadi memacu pemain lokal ya, termasuk Egy, di mana Egy sekarang bermain dengan Dewa United itu luar biasa ya. Saya yakin itu pasti dilirik juga oleh Patrick Kluivert ya. Di samping banyak pemain sekarang ada Sadil Ramdhani ya, ada juga Alkan Bagot kita ya. Beberapa pemain yang bakal dipanggil kembali yang setelah dipanggil di era STI. Mungkin juga banyak pemain lain ya, tidak menutup kemungkinan ya, termasuk Stefano Lillipali ya, kita lihat ya. Jadi kita lihat saja apa yang terjadi. Yang penting ini tambahan 3 amunisi baru ini sangat luar biasa, sangat dibutuhkan, membuat kedalaman squad kita makin luar biasa, makin dalam ya, dan peluang kita ke Piala Dunia semakin besar ya. Apapun yang terjadi, yang penting Indonesia berkibar di Piala Dunia, itu tujuan kita bersama ya. Jadi mantap Pak Erick, kerjanya mantap, luar biasa ya. Semakin banyak pemain-pemain yang masuk, semoga kedepannya ada tambahan beberapa lagi, termasuk striker lah kalau bisa ya. Karena ya striker kita setelah kedatangan oleh Romeni, Rafael Struijk juga sekarang tidak kedapatan jam bermain ya di Brisbane Roar ya. Karena Brisbane Roar ini tim paling bawah di Liga Australia, tapi Rafael Struijk tidak mendapatkan menit bermain di sana. Itu sangat kecewa sekali ya, sangat disayangkan ya. Jadi mungkin ada kemungkinan dia tersisi ya. Ditambah juga Marcelino juga tidak dapat bermain ya di Oxford ya. Jadi ya untuk pemain-pemain tim nasional Indonesia ya, pemain-pemain Indonesia terus berjuang dapatkan tempat kalian ya. Dan kita tunggu siapa lagi, apakah akan ada tambah pemain atau tidak. Kita tunggu aja kabar daripada Pak Erick Thohir ya. Oke, gimana menurut teman-teman dengan tambahan 3 pemain ini? Apakah teman-teman yakin kita akan lolos langsung ke Piala Dunia dengan posisi runner up atau tidak ya? Coba tulis di kolom komentar. Dan menurut teman-teman 3 pemain tambahan ini berguna atau tidak untuk tim nasional kita ya? Coba tulis di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih dan ciao.